diturunkan. Ya. Waktu perang Badar, tidak ada nabi waktu perang malaikat ikut turun campur tangan, nggak ada, kecuali Nabi kita Muhammad. Itu jihad beda, melawan kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Kaum muslimin waktu itu 313, Allah turunkan malaikat Jibril membawa pasukan malaikat 2000. Allah turunkan malaikat Mikail bawa pasukan 2000 malaikat. Bayangin. Nggak ada sebelumnya para anbiya yang perang malaikat ikut gitu, nggak ada, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Zahirnya 300, padahal malaikat itu bukan 4000, diturunkan lagi sama Allah 1000 lagi. Jadi 5000 malaikat yang turun untuk perang bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi mau balas yang jahat sama Nabi mau balas dia di Taif, Nabi ditimpukin kan? Nabi ditimpukin di Taif. Sampai malaikat tuh yang pada jagain gunung, ya Rasulullah, izinin saya ya Rasulullah, saya angkat di gunung, saya tibanin Taif, sampai nggak ada yang tersisa manusia di Taif. Yang jahat sama kamu hancur semua. Dibalas kan Rasulullah? Dibalas kan? Tidak dibalas Nabi kita Muhammad Rasulullah. Walakin yafu yasfa. Wa kana daimal bishri, selalu tersenyum. Sahlal khuluqi layyinal janib. Ya, akhlaknya mulia. Orangnya enak, gampang, open. Kalau bahasa Bekasi itu sama orang open, ajer gitu. Gampang bergaul Nabi kita Muhammad SAW. Sama siapa aja. Sama anak-anak kecil Nabi selalu memberi salam terlebih dahulu. Sama anak-anak kecil. Kalau pulang dari bepergian tuh anak-anak kecil nyamperin Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anak kecil tuh nyamperin Nabi Muhammad, digendong. Selama masih bisa digendong sama Nabi, digendong sebisa Rasulullah SAW. Nanti kalau ada yang kagak kebagian digendong, sahabat-sahabat Nabi suruh pada gendong. Nabi kita Muhammad SAW girangin, ya. Dikasih hadiah baru. Kita taruh dah, bukan anak orang, anak kita dah. Umpama kalau kita pulang dari mana-mana tuh beliin permen, coklat. Ya, kata Nabi dalam hadis apa? Man kana lahu sabiyun falyusabbir falyusabbir. Barang siapa orang yang mempunyai anak kecil, biar lagunya biar kayak bocah kecil gitu. Bergaul sama mereka, dikekanak-kanakin. Ini mah tempo-tempo punya bocah di rumah, pulang dari mana-mana adem baik. Kadang kan kalau anak kita beliin makanan, ntar sewaktu-waktu kita pergi, tuh anak ngarepin kita pulang. Ya, kapan bapak gue nyampe, biasanya beliin hadiah, ini beliin coklat, beliin permen begitu kan ya. Jadi didoain tuh. Nah kalau kita adem baik, kita beliin apa-apa, ditanya orang, bapak lu mana? Mana? Bila pulang sama bapak lu pulang mana? Pulang kagak gitu ya. Orang kagak open. Jadi Nabi sama siapapun bergaul. Sama orang kafir Nabi gak bergaul. Ya. Kadang-kadang bermuamalah. Nabi pernah menggadaikan barangnya kepada orang Yahudi. Bergaul biasa. Layyinal janib. Daimal bishri, selalu tersenyum. Mutawassilal ahzan, padahal Nabi SAW hatinya selalu bersedih. Selalu sedih, padahal Nabi hatinya. Kenapa? Karena melihat perkara yang akan datang itu Nabi tahu. Bagaimana yang akan terjadi sama umatnya, bagaimana nanti di hari
hari kiamat tuh Nabi tahu. Kalau kita dikasih unjuk masa depan, umpamanya, ini mah umpamanya, kita dikasih unjuk masa depan, kita punya anak sengsara, sedih apa enggak kira-kira? Sedih enggak? Sedih kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu masa depan yang akan datang, lebih sedih. Memperhatikan umatnya, sedih. Setiap malam selalu berdoa buat umatnya agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena tahu Nabi Muhammad SAW bagaimana akan terjadi pada umatnya nanti di akhir zaman. Padahal Nabi selalu sedih hatinya, tapi tidak pernah menampakkan kesedihannya. Selalu tersenyum Nabi kita Muhammad SAW. Laisa bifadhin wala ghalidhin. Nabi tidak keras, enggak kaku. Orangnya enggak kaku, enggak keras, enggak galak, enggak. Baik, Halim. Di dalam Al-Qur'an apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa in kunta faddan ghalidhan lan faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah lah kamu bisa berlemah lembut kepada mereka ya Muhammad. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau keras, engkau kaku, maka mereka akan bubar dari kamu. Jangan keras, jangan kaku, biar baik, biar lembut, biar sayang. Makanya Nabi enggak kaku, enggak lembut. Ada orang Badui nanya, dijawab sama Nabi. Badui ini kan Badui kalau nanya begitu. Orang agak punya ilmu dari pelosok, belum tahu ilmu agama. Kadang-kadang nanyanya kan yang kagak-kagak ya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kapan kiamat? Nah, nanya kiamat. Tapi apa Nabi? Tidak lama ini ditanya orang, enggak begitu. Dijawab kata Nabi kita Muhammad. Nah itu jadi yang mendidik Nabi Muhammad adalah Allah. Adabani Rabbi, kata Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan kepada aku adab, maka sebaik-baiknya ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang ngajarin. Laisa bifadhin wala ghalidhin. Wa kana aktsarun nasi tawadhu'an. Dan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, paling banyaknya tawadhu, paling besarnya rendah diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling rendah diri di antara seluruh manusia adalah Rasulullah SAW. Padahal semua keistimewaan dimiliki oleh dia. Ganteng, paling ganteng, tapi nggak merasa dirinya paling tampan. Kalau mau tampan yang paling tampan di seluruh manusia dan Nabi kita Muhammad. Yang paling alim di seluruh manusia, bahkan di seluruh makhluk, Nabi kita Muhammad. Yang paling kaya, kalau mau kaya Nabi Muhammad. Kalau mau kaya ya, tapi Nabi nggak mau. Ditawarin Allah seluruh gunung yang ada di kota Mekah. Kata Allah, kalau engkau mau ya Muhammad, maka seluruh gunung yang ada di kota Mekah dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu semua, Jabal Nur, Jabal Abi Qubais yang ada di kota Mekah, itu kan banyak gunung-gunung. Itu dijadikan emas semuanya buat Nabi Muhammad. Orang punya emas kayak gunung, kaya. Bahkan bisa lebih kaya dari Nabi Allah Sulaiman. Kata Nabi dalam hadis, khuyyirtu baina an akuna nabiyyan 'abdan aw nabiyyan malikan. Aku dikasih pilihan sama Allah
mau jadi nabi yang sebagai rakyat biasa, apa yang rakyat biasa, apa jadi nabi yang kaya raya raja kayak Nabi Sulaiman, nabi juga raja juga. Fakhtartu an akuna nabiyyan 'abdan. Aku lebih memilih untuk menjadi nabi yang sebagai rakyat biasa. Lebih memilih hidup sederhana Nabi kita Muhammad SAW. Padahal bisa aja orang kaya. Makanya dikatakan di sini, yakhsifun na'la. Nabi SAW kadang ngesol sendalnya sendiri, sendalnya disol sendiri. Tahu ada orang kaya yang mau ngesol sendalnya sendiri? Ada gak kira-kira? Ada orang yang mulia, pemimpin, presiden, jangan presiden dah, wali kota, yang mau ngesol sendalnya sendiri. Ada gak? Itu baru jadi pemimpin kota, pemimpin satu negeri. Ini Nabi Muhammad SAW, pemimpin dua alam, Sayyidul Kaunain, pemimpin dua alam, pemimpin dunia, pemimpin akhirat, yang akan memimpin manusia ke jalan yang benar di dunia dan akan memimpin manusia kepada rahmat Allah, ridhonya Allah nanti di hari kiamat. Nabi kita Muhammad. Nasrul sendal sendiri, yakhsifun na'la wa yarga'u thawb. Ada jahit baju sendiri, nenun baju sendiri, nambel baju sendiri. Itu Rasulullah. Wa yahlibu syata, kadang-kadang meres susu sendiri, susu kambing itu diperes, meres susu sendiri Nabi kita. Wa ya'dilul ba'ir, kadang nyancang onta sendiri, ontanya dicancang. Ya'dil, kalau ya'dil itu kalau onta kalau lagi delung, tahu delung? Tahu gak delung? Lagi gitu dulu itu kan dia kakinya ketekuk ya, kakinya yang belakang begitu, yang depan nekuk begitu kan. Itu ntar dia kalau udah nekuk dipakein namanya igol itu kayak jadi diikat. Kalau kata kita kayak ambennya, ntar diambenin supaya dia nggak bisa berdiri. Jamaah tahu nggak kalau orang-orang Saudi itu pakai igel atau igel tau kan? Tahu nggak? Yang di sini tuh, yang buat kepala tuh yang hitam warnanya. Itu igel, asal katanya igolun. Kalau bahasa Arab kan kadang-kadang kof itu dibacanya gof, igol. Itu igol. Sekarang aja bahasa igel. Itu tadinya sebenarnya itu igel gunanya buat nyancang onta. Iya. Itu tadinya buat nyancang onta. Ya. Pulang ngangon, ini tukang ngangon ini dulu pulang ngangon daripada ditenteng-tenteng begitu ditaruh di kepala. Makanya sampai sekarang waktu jadi tren pakai igel, orang pakai igel, pulang haji pakai igel, ya nggak tahu orang bilang tukang ngangon ya begitu. Cuman sekarang aja, makanya kan kata Nabi yang ada dalam hadis, di dalam hadis. Ya, ini merupakan isyarat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kan salah satu tanda kiamat ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, kan di sini ada kan? Di sini kan syarah hadis Jibril itu hadisnya. Ya. Akhbirni an-sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Akhbirni an amaratiha. Kasih tahu saya tanda kiamat apa? Apa kata Nabi? An tarul hufatal urata al-alata bi'a'asyai yatatawaluna fil bunyan. Nanti tanda kiamat engkau akan lihat orang-orang yang tukang ngamon tadinya itu orang Saudi pada tuh
itu kan mereka tadi raja-raja Saudi itu tadinya tuh mereka dari Najd, Badui itu tukang ngangon onta, tukang ngangon kambing tadinya. Sekarang kan mereka yang menguasai Hijaz. Kata Nabi, kamu nanti bakal lihat tukang ngangon yang tadinya tukang ngangon tuh, nanti mereka bakal berlomba-lomba saling meninggikan bangunannya. Sekarang lihat gedung-gedung Masjidil Haram kan, ntar ini tinggi, oh ada lagi, lebih tinggi lagi, oh ini tinggi, ada lagi Menara Zamzam Tower. Itu padahal sudah masuk di dalam musyawarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pada bangun-bangun gitu, itu tadi tanaman. Itu yang pakai igel-igel itu yang keren. Tadinya tuh igel buat ngangon. Dari kata-kata ya, aqala yaqilu. Dari kata asalnya dari kata-kata aqala yaqilu bimakna mana'a yamna'u, melarang. Aqala itu dimana? Mana'a, melarang. Melarang apa? Melarang otak supaya jangan berdiri. Makanya ditaruh di situ tuh, dimasukin, diceplosin doang tuh. Itu igel diceplosin doang di dengkul otak begitu terak, akan dia kekunci tuh. Nah itu jadi nggak bisa bangun. Itu igel asalnya dari situ. Dulu Nabi kita Muhammad SAW Yaqilul ba'ir, beliau ngancam otak sendiri, makin igel sendiri buat otaknya. Jadi kayak orang biasa aja. Padahal Nabi Muhammad SAW semua keistimewaan dimiliki oleh beliau, semua keistimewaan. Tapi tidak merasa dirinya paling istimewa. Anak Abdul apa? Ketika ada satu orang ibu menghadap Nabi kita Muhammad SAW, karena dia lihat sahabat itu kalau duduk di hadapan Nabi nggak ada yang berani nongak. Sahabat Nabi itu kalau duduk di hadapan nggak ada yang berani nongak begini nih, nggak ada yang berani. Ibu masuk, ibu menghadap Nabi Muhammad. Kenapa kamu takut kepada saya? Saya adalah manusia. Aqulu kama yaqulul 'abdu wa ashrabu kama ashrabu. Aku makan seperti makannya seorang hamba, seorang budak, sama. Aku makan seperti mereka makan. Aku minum seperti mereka minum. Jadi jangan takut. Jadi tawadhu Nabi Muhammad SAW. Wa yakhdumu fi mihnati ahli, dan kadang-kadang Nabi apa? Yakhdumu fi mihnati ahli, membantu di dalam pekerjaan istrinya. Bantuin istrinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kadang nyapu, bantuin pekerjaan istrinya. Bapak-bapak bantuin pekerjaan istrinya apa? Bantuin ya? Kita nyapu di rumah. Jangan gengsi, jangan. Wah, masa gue nyari duit juga nyapu juga. Gue nyari duit di luar, masa gue suruh nyapu. Enggak jadi hina, malah jadi tambah mulia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ibu-ibu, bapak-bapak suka bantuin kerjaan rumah tangganya kan? Kadang-kadang kan ya, gendong anak aja kita kadang-kadang 5 menit aja udah kita kasih lagi emaknya gitu ya. Karena nggak dibiasakan. Rasulullah SAW yakhdumu fi mihnati ahlihi wa yujibu da'watal hurri wal 'abdi, dan beliau menunaikan panggilan baik dari orang yang merdeka atau dari yang budak. Mendatangi panggilan atau undangan dari orang yang merdeka ataupun yang budak. Jadi siapapun yang undang Nabi datang. Apalagi kalau yang undang orang fakir, Nabi lebih dulu datangnya. Yujibu da'watal fuqara idza ajaba, idza apa? Dalam mana? Ya. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjal. Kalau diundang oleh orang miskin,
oleh orang fakir, datangnya lebih dulu Nabi kita. Jadi nggak mandang fakir, nggak mandang kaya, enggak. Kita harus begitu. Kalau diundang sama yang fakir, datangnya lebih dulu, lebih girang. Orang fakir, orang miskin kalau diomelin lebih girang daripada orang kaya. Jangan kalau yang diundang kaya baru dah, wah sampai figura bener. Ya, kadang-kadang undangan jam 8, jam 6 udah nyampe. Tahlil juga, tahlil kalau ada yang meninggal nih, tahlil orang meninggal. Kalau yang kaya yang meninggal, yang datang penuh dah. Kalau yang orang nggak punya, nyembayangin orang meninggal. Kalau yang kaya yang meninggal, yang datang banyak nyembayangin. Kalau yang miskin yang meninggal, ya paling banyak 2 soft. Bah, akhirnya paling makannya kacang rebus. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Ujibu da'watal hurri wa ya'udul mardha. Kadang nengokin orang sakit, Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang sakit ditengokin Rasulullah. Wa yushayyi'ul janaiz. Kadang-kadang Nabi nyolawat, ikut nganterin jenazah dari mulai nyolatin sampai nguburin. Ikut Nabi. Wa kana a'affan nas, dan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling menjaganya manusia di antara manusia kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu, paling menjaga, paling terjaga daripada hal-hal yang haram. Nggak pernah mengerjakan perkara-perkara yang haram, nggak pernah mengerjakan dosa maksum. Wallahi, kata Nabi, wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Kalau kita lihat dari teks bahasanya, seakan-akan di situ ada kalimat ngagul, gitu ya, ada kalimat ngagul ya, atau ngagul. Di situ bukan kalimat ngagul. Nabi SAW ngomong begitu tuh bukan nyombong, bukan ngagul. Itu riwayat hadisnya. Ada beberapa sahabat yang nanya sama Nabi SAW, bagaimana sih ibadahnya Nabi? Ada satu sahabat yang sholat terus sampai kagak tidur. Ada lagi yang satu puasa tiap hari sampai nggak berhenti tiap hari puasa. Ada satu lagi yang bangun malam sampai nggak tidur malam, bangun malam. Ya. Kemudian Nabi kasih tahu kepada mereka, wallahi, demi Allah, saya ini orang yang takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa. Lakinni usolli wa arqud wa asum wa uftiru wa atazawwajun nisa. Ini biar kalian tahu nih ya, aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku kadang sholat, waktunya sholat ya sholat, waktunya tidur ya tidur. Ya. Wa asum wa uftiru, waktunya puasa ya puasa, waktunya buka ya buka. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Jadi ada sahabat yang nggak mau kawin, maunya ibadahnya. Jangan begitu, salah kalian gitu. Jadi Nabi ngasih tahu kepada orang-orang yang terlalu keterlaluan di dalam beribadah sampai melupakan. Karena orang yang sholat terus sampai melupakan hak-hak kewajiban kepada istrinya. Sampai nggak mau nikah, pengennya ibadah, sampai melupakan hak-hak bagi syahwatnya. Karena setiap manusia memiliki syahwat. Kalau dia tidak menikah, kita akhirnya akan
melakukan perkara-perkara yang haram, enggak seperti itu. Itu Nabi kasih tahu, bukan berarti Nabi sombong. Itu Nabi kasih tahu kepada para sahabat. Jadi Nabi adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana afan nas. Lam tamussa yaduhu imra'atan la yamliku riqaha. Tidak pernah tangannya menyentuh perempuan yang tidak dimiliki, baik secara perbudakan atau ismatan nikahnya, atau ya, sebagai seorang istri, atau takuna dzata mahramin, atau sebagai orang yang mahram. Jadi nggak pernah memegang tangan seorang wanita yang tidak dimiliki, atau selain ada hubungan suami istri, atau ada hubungan mahram. Selain itu Nabi tidak pernah memegang tangan. Kalau ada hubungan yang halal, yang menghalalkan kayak istri atau budaknya atau mahramnya, selain itu enggak. Itu Nabi kita Muhammad SAW sangat takut kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Wa kana asyaddahum hayaan. Nabi paling pemalu. Pemalu Nabi. Wa ajwadahum sadran. Paling luas dadanya, hatinya paling luas, dermawan. Orang kalau kaya dermawan wajar ya. Tapi kalau orang yang nggak punya dermawan, itu yang mengagumkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dermawan. Pernah dikasih, ada satu perempuan bikin kain untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bagus kainnya, dihadiahkan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi lihat ada satu sahabat ngeliatin ini kain. Keren baru dikasih, ngeliatin ini kain. Begitu Nabi pulang, Nabi copot, Nabi suruh salah satu sahabatnya untuk kirim ke orang yang ngeliatin tadi itu, kasih dia nih, kasih. Dan Nabi baru dikasih kain bagus, boleh ditenun sendiri sama satu orang itu, bagus. Begitu pulang dicopot, jadi nggak sempat diminta, Nabi udah kan? Itu kalau jud begitu, belum diminta udah ngasih. Jud. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Wa ajwadahum sadran wa asja'ahum qalban, dan paling berani hati Nabi kita Muhammad SAW. Pemalu tapi berani. Ya kan? Biasanya kan orang kalau berani ada kasar. Ya, tapi Nabi kita malu tapi pemberani Nabi kita Muhammad SAW. Gak pernah takut. Ya. Bayangin, perang Badar 1000 lawan 300. Apa Nabi gentar? Enggak gentar ya. Ya, kalau kepada yang hak Nabi gak pernah takut. Wa asdaqahum lahjatan, dan paling jujur kalau bicara, paling jujur dan paling manis kalau ngomong tuh paling manis. Bahasa yang paling manis itu yang dipilih oleh Nabi Muhammad. Ya. Di dalam satu bahasa daerah itu kan ada yang halus, ada yang kasar, halus, ada yang lebih halus. Nah ini yang lebih halus yang Nabi itu Rasulullah SAW. Ada murid kan gitu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdaq ahlal wara mantiqan. Paling manisnya manusia kalau bicara itu Nabi Muhammad. Kayak makan lah. Makan kan bahasa kasarnya, bahasa halusnya apa? Dahar. Ya kan? Dahar. Ini bahasa Betawi aja ya. Dahar, makan, gegares. Ya, dahar halus tuh. Makan halus, dahar lebih halus. Gegares kasar ya.
Nabi dirinya yang dahar. Kita jadi umatnya pun harus begitu. Kalau ngomong tuh orang yang halus, jangan bininya bahasa yang kasar. Lu udah gegaras loh. Jadi ngomong yang halus, jujur dan nggak pernah bohong Nabi kita Muhammad SAW. Wa alyanahum arikatan, paling lembut tabiatnya. Nggak pernah benci yang orang, nggak pernah dendam, nggak nyimpen dendam, lembut tabiat Nabi Muhammad SAW. Nggak gampang kesel, nggak sensitif, nggak temperamen, enggak. Ya, itu sifat Rasulullah SAW. Shalawatullahi wassalamu, semoga salawat Allah dan salam kesejahteraan dari Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Ini jangan cuma kita belajar nih, aku akhlak Nabi begini, akhlak Nabi begini. Jangan cuma begitu, ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutin Nabi Muhammad. Ya. Itu Nabi contoh suri tauladan buat kita. Jangan cuma tahu, ikutin. Uswah hasanah, suri tauladan yang baik buat kita. Jangan pakai kita ngomong itu kan Nabi beda. Itu justru Nabi melakukan itu untuk mencontohkan kepada umatnya. Kita begitu mestinya sifat kita. Mudah-mudahan ya, ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan dengan sebab kita tahu sifat-sifat dan akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad agar nambah cinta kita kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum.